Belakangan ini, isu Israel dan Palestina kembali menjadi perhatian dunia. Konflik Israel dan Palestina merupakan konflik berkepanjangan yang melibatkan perebutan wilayah, hak politik, dan juga identitas nasional antara kedua belah pihak. Konflik ini telah berlangsung selama puluhan tahun dan menimbulkan dampak kemanusiaan yang besar. Dalam beberapa tahun terakhir, terutama sejak meningkatnya eskalasi kekerasan di Gaza, banyak pihak menyoroti tingginya jumlah korban sipil serta kondisi kemanusiaan yang semakin memburuk. Banyak masyarakat dan organisasi internasional menilai bahwa telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia dan hukum internasional dalam konflik tersebut. Sebagai bentuk solidaritas terhadap rakyat Palestina, muncul berbagai gerakan dukungan dari masyarakat global. Salah satunya adalah gerakan BDS atau BDS Movement, Boycott, Divestment, Sanction. Gerakan ini mengajak masyarakat untuk memberikan tekanan ekonomi secara damai melalui boykot konsumen, penghentian investasi, dan pemberian sanksi terhadap pihak-pihak yang dianggap memiliki keterkaitan dengan kebijakan Israel terhadap Palestina. Dari tiga bentuk aksi tersebut, boykot menjadi cara yang paling sering dilakukan masyarakat karena dianggap paling mudah dan bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini juga didukung oleh anggapan bahwa sejumlah perusahaan dan merek global memiliki hubungan bisnis, investasi, atau kerjasama tertentu dengan Israel. Karena itu, sebagian masyarakat memilih untuk tidak menggunakan produk-produk tersebut sebagai bentuk tekanan ekonomi dan simbol solidaritas terhadap Palestina. Jadi apa itu boykot? Boykot adalah suatu tindakan non-kekerasan untuk menolak, menggunakan, membeli, maupun mendukung suatu brand atau perusahaan sebagai bentuk protes terhadap suatu isu tertentu. Dalam konteks ini, masyarakat melakukan boykot terhadap brand-brand yang terkoneksi dengan Israel seperti contohnya Starbucks dan juga McDonald's. Jadi, tujuan utamanya adalah untuk memberi tekanan secara ekonomi kepada perusahaan-perusahaan untuk memutuskan hubungan bantuan mereka terhadap pihak Israel. Dan boykot ini juga sebagai bentuk solidaritas terhadap masyarakat Palestina. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, salah satu kelompok yang aktif dan terkenal di Indonesia adalah gerakan BDS. Gerakan BDS adalah kebebasan, keadilan, dan juga kesetaraan yang mencakup 3 aksi. Menurut gerakan BDS, 3 aksi itu didefinisikan yaitu boykot, divestasi, dan juga sanksi. Karena prinsip dari gerakan BDS adalah warga Palestina berhak untuk mendapatkan hak yang sama dengan warga lainnya. Gerakan BDS lahir sejak tahun 2009 karena Israel dinilai masih mempertahankan rezim kolonialisme dan juga masih menduduki Palestina. Selain itu, Israel juga dinilai menolak hak-hak warga Palestina dan juga tidak turut serta dalam menerapkan hukum internasional. Maka dari itu, warga Palestina mengajak seluruh warga dunia untuk ikut menyuarakan sebagai bentuk solidaritas yang nyata. Gerakan BDS juga telah menyebar ke kancah global dan ke seluruh negara. Gerakan BDS dikenal sebagai BDS Movement, dan di Indonesia sendiri gerakan BDS dikenal sebagai Gerakan BDS Indonesia. Maka dari itu, Indonesia juga turut aktif untuk menyuarakan solidaritas kepada Palestina. Dalam melakukan boykot, BDS mempunyai 3 tahapan. Tahapan pertama adalah memboikot serta menolak semua acara juga produk yang berkaitan dengan Israel. Kedua, mendesak aspek keuangan dan juga aspek pendidikan untuk menarik semua investasinya dari Israel. Dan yang terakhir adalah menekan pemerintah untuk menjalankan hukum internasional kepada Israel dan juga menangguhkan keanggotaan Israel di forum internasional. Semua langkah itu dilakukan untuk menjaga solidaritas kepada Palestina dan juga sebagai bentuk perlawanan tanpa kekerasan yang dilakukan untuk mengakhiri penderitaan atas rakyat Palestina. Menurut gerakan BDS, ada beberapa prinsip-prinsip yang harus kita ingat dalam melakukan boykot agar tujuan dari dilakukannya boykot itu bisa tercapai. Apa saja sih prinsip-prinsipnya? Yang pertama, cek. Apa saja sih prinsip-prinsipnya? Yang pertama, kita harus cek and recheck. Jadi kita harus membaca dan mencari informasi terhadap perusahaan-perusahaan apa saja yang memberikan dampaknya terhadap Israel. Jadi apakah brand tersebut layak untuk kita boykot? Apa tidak? Jadi bukan hanya FOMO atau ikut-ikutan saja ya. Dan yang kedua, kita harus fokus. Jadi menurut gerakan BDS, boykot yang dilakukan itu fokus terhadap perusahaan yang memberi dampak secara besar terhadap Israel. Kita bisa lihat dari target-target boykot utama berdasarkan gerakan BDS.
Yang ketiga, tanpa kekerasan. Jadi, gerakan yang dilakukan atau boikot yang dilakukan itu dilakukan secara damai tanpa melibatkan kekerasan dalam bentuk apapun. Yang terakhir adalah global boikot. Jadi, kegiatan atau pergerakan boikot yang dilakukan itu dilakukan secara global dan terkoordinasi dengan pihak dari Palestina. Selain itu, gerakan boikot juga tidak dapat dilepaskan dari aspek geopolitik. Konflik antara Israel dan Palestina bukan hanya melibatkan kedua pihak yang berkonflik, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan politik, ekonomi, dan hubungan internasional antara berbagai negara. Dalam konteks tersebut, sebagian masyarakat menggunakan boikot sebagai bentuk tekanan politik dan ekonomi terhadap pihak-pihak yang dianggap memiliki keterkaitan dengan konflik tersebut. Namun, di tengah aksi boikot tersebut, muncul juga tindakan yang dirasa cukup berlebihan. Padahal, penyampaian aspirasi dalam masyarakat demokratis tetap perlu dilakukan dengan menghormati hukum, hak orang lain, serta prinsip-prinsip kemanusiaan yang menjadi dasar gerakan tersebut. Apakah mereka setuju? Apakah boikot dianggap efektif? Yuk kita dengar pendapat mereka. Hai semuanya, jadi hari ini aku lagi sama Arya, dari jurusan apa dan sekarang tinggal di mana? Ilkom, angkatan 25, tinggal di Merjo. Oke, jadi hari ini kita mau nanya-nanya sedikit nih ke Kak Arya mengenai boikot Israel. Nggak tahu secara harfiah atau secara secara formalnya apa ya. Tapi kalau dari yang aku lihat, ya kita membatasi terhadap sesuatu gitu. Kalau misalnya konteksnya hari ini adalah boikot Israel, kita membatasi hal-hal yang bersinggungan dengan Israel. Boikotnya sebenarnya kalau dari aku pastinya nggak tahu, tapi dari yang setahu aku tuh sekitar 3-4 tahun lalu di mana Israel tuh lagi gencar-gencarnya bunuhin warga Palestina, dan dari situ mulai muncul kesadaran secara kolektif di masyarakat untuk pada akhirnya ngelakuin boikot ini. Oke, ini mungkin ya sebenarnya kalau kita ngomongin dampaknya emang nggak dampak besar banget gitu. Tapi kalau ngomongin berdampak tetap berdampak. Soalnya kalau kita ngomongin isu Israel Palestina itu bukan lagi isu politik, bukan lagi isu keagamaan, tapi isu kemanusiaan. Yang dimana itu artinya setiap kolektif, setiap individu masyarakat itu harus sadar bahwa boikot ini penting dilakukan gitu. Kalau dari aku langsung mengimplementasikan boikot ini sih. Aku mulai beberapa tahun lalu udah stop makan McD, makan makanan yang terafiliasi sama Israel. Barang-barang juga aku udah nggak pernah beli misalnya yang barang-barang Unilever dan gitu-gitu. Ngefans. Menurut aku ngeliat juga sebenarnya ya, kalau misalnya emang dia dulu udah pernah ketahuan gitu pakai barang-barang yang diboikot, terus udah pernah di cancel, habis itu dia masih ngelakuin lagi, menurutku tuh harus di cancel lagi, dan itu harus benar-benar di cancel. Soalnya yang kayak tadi aku bilang di awal, boikotnya emang harus perlu banget dilakuin gitu. Dengan siapa dan dari program studi apa? Aku Rafandra Patria Sebayang dari Prodi HI. Dari aku sendiri, masalah boikot itu merupakan sebuah penolakan terhadap produk dari negara-negara yang dianggap sebagai Zionis bagi negara lain. Oke, baik. Kalau dari aku sendiri, aku nggak ada boikot terhadap produk maupun barang dari negara lain. Karena aku di sini hidupnya independen ya, aku kurang peduli sama hal-hal kayak gitu. Kenapa? Karena this is my life gitu. Jadi aku lebih paham terhadap kondisi bagaimana aku hidup, bagaimana aku bekerja. Jadi aku fokus pada diriku sendiri, tidak. Pemboikotan itu sebenarnya adalah suatu kesepakatan antar negara maupun suatu negara ya. Jadi semisal suatu negara ini tidak sepakat tentang pemboikotan yang ada, menurut saya itu tidak akan berhasil atau boikot itu tidak akan berjalan kayak gitu. Untuk menolak maupun tidak menerima dari produk negara lain, itu menurut aku harus ada ajakan yang lebih masif lagi. Jika tidak masif, itu menurut saya pemboikotan itu hanyalah sia-sia karena kita hanya bergerak sendiri, karena tujuan dari masyarakat itu tidak sama. Jadi menurut saya untuk melakukan suatu pemboikotan untuk menolak dari produk lain adalah menyatukan visi, menyatukan pikiran bagi bangsa bagaimana pemboikotan ini bisa berhasil atau mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai, teman-teman.